Ini yang kita tabur di Citra gitu loh. Terus pinjam yang mobil los Pak ya, buat apa? Buat ke gereja. Terutama dari sisi keamanan itu, rumahnya di Citra ya, jadi kita ya begitu di Citra. Ya kita bisa di Citra karena kita bikin komunitas sana supaya dekat ya. Karena mereka setiap minggu datang ke Serang dan kalau sel di Serang itu terlalu jauh. Jadi supaya mereka dekat aja, selnya di Citra aja. Nah dari 5 keluarga ya, dari 5 keluarga itu bagaimana ceritanya bisa berkembang sangat pesat sampai sebesar sekarang? Oke, awal kita ikut pasca yang tadi kita bilang itu ya, jadi kita gabung ke Serang pas Gerintis ya, itu orang-orang yang dikumpulin sama Cimasia itu ya, dan kemudian kita ikut di situ, setia aja ikut sampai kemudian waktu itu Tuhan kasih beberapa youth ya, itu dia adalah yang baru itu ya, itu. Kemudian Pastor suruh kita handle youth ya, mulai jadi 2 sel. Oke, kemudian waktu itu Adu sama aku juga sempat melayani single juga ya, jadi 3 sel. Kemudian waktu itu ada jemaat tuh Ciana jangkau, dan kemudian aku ajak Abui ya, kita ajak Abui ya, yuk kita rintis juga ke villa ya, sampai akhirnya jadi ada sel villa, dan itu jadi awal mulanya seperti itu. Jadi benar-benar kayak Tuhan buka. Jadi kami ini cuma kayak kami mau melakukan apa yang kami bisa lakukan. Kami selama ini sudah dibekali begitu banyak, dan kami mau melakukan apa yang kami bisa lakukan. Kami mau melakukan visi Tuhan bahwa kami mau pergi dan menjadikan segala bangsa murid, dan kami lakukan aja. Dan kemudian itu kayak Tuhan buka pintu ya, dan kemudian nambah, dan memang tahun pertama itu pertambahannya besar sekali ya. saya ingat betul itu kita sering doa keliling di villa. Terus waktu itu pernyataan Tuhan untuk orang lain peka gitu loh, sampai bisa melihat alam supranatural gitu. Memang di villa itu penambahannya cukup signifikan. Tuhan tambahkan orang penginjil ya, terus kita nempel sama penginjil ya. Ciana banyak injil, terus kita nempel ya, kayak contoh seperti Aceng itu kan buahnya dari anak ya. Iya, atau juga banyak orang ya, kenalin kita sama teman-teman lagi. Iya, gitu ya, sama beberapa orang yang ditambahkan gitu. Nah, akhirnya terbentuklah sel villa gitu ya. Akhirnya Abui dipercayakan untuk pimpin sel villa. Kita sih karena udah terbiasa sel ya, kita sudah terbentuk dari sel, jadi mau 2-3 orang pun kita tetap ibadah ya. Pada waktu kita mau rintis di Serang, itu sudah ada benih yang kita tabur di Citra gitu loh, seperti di Balaraja, di villa kita udah mulai jangkau beberapa orang. Dan awal saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya berapi-api, saya jangkau. Ada teman saya yang satu memang keras kepala ya kan, saya datang ke dia, saya juga terapkan apa yang saya dapat di awal Marsia jangkau saya terapkan seperti itu. Saya copy paste banget lah gitu loh. Saya jangkau teman saya, dia berbalik marahin saya, kamu aja begitu ya kan, nggak ada perubahan gitu loh. Maksudnya dia lihat saya tetap biasa aja. Memang di saat kita bertobat awal-awal biasa aja, nggak kelihatan gitu loh. Tapi di dalam hati kita ada kerinduan mau ngajak teman kita supaya dia rasakan apa yang kita rasakan. Nah, kita jangkau dia, ujung-ujungnya ikut juga sampai ke Serang. Kita lihat memang dia sepertinya bertobat sungguh-sungguh. Tapi ternyata dia nggak lanjut gitu kan. Tapi saya tetap ya
ya saya tetap. Masalah keyakinan itu kita nggak bisa maksakan orang ya, dan kita tahu di sini kita perlu ya kita jalan terus, kita nggak terpengaruh dengan orang lain gitu loh. Nah begitu kita diajak untuk buka di Citra ya kan, dimulai dari beberapa orang gitu kan. Nah pertama kita sewa ya kan di Ruko Sari Rasa ya, kita sewa dan kita dikasih dari jam 4 sampai jam 8 kasih waktu kita, dan kita memohon ke orang itu kalau bisa setiap setiap minggu jam 4 sampai jam 8 itu kita yang pakai. Nah, mereka bilang oke. Tapi jalan 1 minggu oke, minggu kedua oke, minggu ketiga ada yang ulang tahun nggak selesai kita tunggu sampai jam 8 lewat nggak selesai kan. Oke, kita beberapa orang udah ngumpul di rumah Pak Chandra, jadi kita seperti biasa ibadah di situ gitu loh. Tapi sama kita udah bahwa sel itu yang seperti itu gitu loh. Nah pada akhirnya lama nggak lama ya kita inisiatif lah ya, kalau bisa kita sewa ruko ya. Nah pas pada waktu itu ada yang mau jual kan yang di gereja kita saat ini, dan kita ambil satu keputusan keberanian ya kan. Pak Salim, Cik Shirley, memang mereka sangat berapi-api juga, dan mereka berani putuskan ajak kita sama-sama udah tempati ruko itu gitu loh. Maka sampai hari ini ya ruko itu masih kita tempati gitu loh. Waktu itu ada Bu Marsia, Pak Chandra, Pak Ajung, Bu Emi, Pak Abuy, Bu Imel, Ibu Ana, Pauline. Nah, terpikir nggak oleh Om dan Tante bahwa suatu hari sel itu akan menjadi sebuah gereja? Mulanya enggak ya. Waktu kami pertama kali merintis jemaat nggak terpikir itu sih. Ya sel aja di situ. Ya berharap selnya bertumbuh sih iya ya. Iya. Oke. Nah, terus kan itu udah ada sel tuh. Nah, ide merintis gerejanya datang dari mana, Om? Ide merintis gereja. Kemudian saya ketemu saya ketemu dengan Pastor Eric ya. Saya kembali dengan pastor saya yang dulu pertama menggembalkan saya. Dan ketika saya ketemu beliau kan sudah merintis gereja di mana-mana. Singapura, Vietnam, Kambodia. Nah, saya waktu ketemu beliau saya kembali dibangkitkan mimpi saya yang dulu sempat saya kubur. So saya pikir kenapa Citra kita nggak rintis saja gereja. Nah saya tanya Pastor Eric boleh nggak saya rintis gereja di Citra? Pastor Eric hanya jawab, Tuhan Yesus bilang apa? Pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Ya kan, pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan Pastor Eric nanya, Citra ada di bumi nggak? Oh saya tidak tahu jawabannya. Berarti saya boleh rintis gereja di Citra begitu. Mengapa Om Salim dan Tante Shirley mau ikut membantu menghandle jemaat Citra, membantu Pak Step? Oke. Dari awal kami bertobat itu Pak Step seperti kemarin cerita di posterity sebelumnya ya, Pak Step udah datang dan beliau mengajarkan kepada kami banyak hal sehingga hidup kami berubah, dan kemudian hati kami begitu dipenuhi dengan kerinduan melihat bagaimana kami boleh memberkati lebih banyak orang lagi. Hati kami begitu rindu bahwa kerajaan Allah ini memenuhi seluruh bumi. Jadi waktu Pak Step rintis ke Citra ya, waktu itu benar-benar sorry itu sih kita belum pengalaman ya, kita waktu itu cuma pernah ikut waktu ngerintis di Serang gitu kan, kita nggak ada pengalaman, tapi ya udah kita mau aja, mau ikut aja, kita mau aja gitu, kita mau jalan, mari kita jalan sama-sama ya. Iya itu, jadi waktu itu kita jalan sama-sama, dan kami tahu bahwa pastor itu udah nggak gampang. Kenapa? Karena harus handle dua gereja, sementara kondisi beliau tinggal di Semarang gitu kan ya, Serang, Citra, itu nggak gampang. Jadi kami merasa bahwa apa yang dimiliki oleh Bapak Rohani kami itu juga milik kami.
waktu kami rintis di Citra, gereja itu adalah gereja kami, rumah itu adalah rumah Bapak kami, dan kami mau sebagai anak yang membangun rumah itu. Jadi bukan masalah jabatan, bukan karena kami pastoral, bukan, sama sekali bukan karena itu, tetapi karena hati kami benar-benar sepenuhnya kami benar-benar mau berfungsi bagi kerajaan Allah. Ya betul. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti isi hati kami adalah mau berfungsi, ya mau berfungsi untuk kemuliaan kerajaan Allah. Jadi apa yang bisa kami lakukan dengan optimal, kami lakukan dengan optimal, kami support pastor dengan optimal, gitu. Ya itu hati kami. Jadi bukan kita ingin jadi seperti ini, ingin jadi seperti itu, enggak. Tapi inginnya kami adalah berfungsi untuk menjadi alat kerajaan Allah, memberkati keluarga-keluarga, ya, memberkati youth, gitu. Ya, kami melangkah, gitu aja. Iya. Jadi ini pelayanan ini, kalau buat saya ya, ini bukan punya pastor, ini bukan punya kami, tapi ini punya Bapak kita di surga. Ya, Dan kita mau handle sama-sama. ya. Waktu itu kita dengar mau dirintis di Citra ya, kita mau buka gereja baru ya di Citra. Kami merasa senang dan kami antusias menyambut itu, dan kita semangat sekali untuk respon itu ya. Itu yang kita tunggu-tunggu waktu itu sebenarnya. Ya, jadi kita nggak terlalu jauh juga ke Serang gitu. Ya. Nah, ada suka dukanya lah ya kalau kita ke Serang ya. Saya dari 2007 bertobat itu ya, pernah satu ketika Pak Chandra kan sewa mobil ya, nggak tahu sewa apa pinjam lah, nggak tahu. Dia telepon aku, kita hari ini ke Serang bawa mobil, dia bilang. Sekali datang los bak, waduh ini gimana ya? Ya udah saya berangkat sendiri gitu loh. Saya ditaruh di bak di dalam los bak gitu. Saya ditutup pakai terpal ya. Walaupun di tol itu ya kan angin kencang juga, itu kan nggak masuk ke dalam. Saya itu benar-benar keringatan ya, keringatan, baju basah. Waduh, saya bilang. Tapi sampai di Serang ya sukacita, bisa ibadah, ketemu teman-teman di Serang gitu kan. Karena itulah keluarga gitu loh. Jauh pun kita pergi gitu loh. Apapun kendaraannya kita bawa, ya kita merasa sukacita aja gitu loh. Nah, yang celakanya pulang sore jam 12 kan selesai ibadah. Jam 1, jam 2 itu panasnya minta ampun itu. Tetap saya masukin di dalam losbak, saya copot sepatu saya. Ya saya buat Allah, saya tidur aja di dalam dalam losbak itu, ditutup pakai terpal yang tebal itu. Sampai Balaraja keluar, sampai rumah saya baru tahu, saya udah sampai rumah. Itu saya keringatannya minta ampun gitu kan, semua udah basah semua. Turun saya sempoyongan loh. Ya, kaki pun udah nggak beres gitu. Tapi itulah satu sukacita gitu loh, karena kalau kita Tuhan hibur ya, nah itu nggak berasa gitu loh. Gitu. Nah makanya Tuhan kasih kita penawaran itu. Tuhan bilang ya di Matius, katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dan di sana Tuhan akan kenyangkan kita gitu loh. Itu saya benar-benar dikenyangkan dengan firman Tuhan ya. Saya sudah rajin baca firman, saya sudah bisa berdoa. Dulu sebelum saya bertobat ya, kalau di sel ditunjuk saya berdoa, saya langsung sakit perut. Aduh, kayaknya sembelit, nggak enak. Apa yang maksudnya kan saya melawan rasa sakit itu. Nggak ada doa yang keluar dari mulut saya. Ya, kayaknya saya stres banget. Nah, tapi saya minta anugerah Tuhan ya, saya minta supaya saya bisa berdoa Tuhan. Nah, saya ya diajarin di sel itu bagaimana cara berdoa ya, ngomong aja seperti kamu ngomong gitu kan. Oh begitu, ya udah saya ikutin gitu kan. Nah, pada akhirnya saya juga belajar berdoa gitu loh. Mau makan saya berdoa singkat-singkat aja, yang simpel-simpel aja, itu yang saya doakan gitu loh. Nah, itu yang menjadi pengalaman saya gitu loh. Sampai saya ada hari ini gitu. Dan gereja Serang itu saya mengayomi kita ya, memberi kita makan dan kita merasa puas gitu loh. Dan kuasa Tuhan itu benar-benar turun
dan dia benar-benar menjamah kita gitu loh. Dan satu yang saya mau dulu ya, Tuhan yang dalam firman Tuhan di Amsal 10 ayat 22 katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya, gitu kan. Tapi di Matius katakan, di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu Tuhan tambahkan. Ya, saya ikut aja, saya taat ya. Saya taat walaupun saya bawa motor butut ke Serang ya kan. Tiap minggu saya bawa motor butut ke Serang ya, saya bawa jas hujan. Saya anak-anak Devan kan mulai dari 4 tahun kita baru ke gereja Serang itu kan. Nah, 4 tahun Devan masih nggak tinggi ya kan, masih pendek gitu loh. Nah, masih oke kita ke Serang tiap minggu. Tapi Devan makin lama makin tinggi gitu loh. Kalau duduk depan itu udah nutupin kita udah begini. Ada satu ketika saya hampir jatuh bawa motor ya, di pinggir kalau nggak salah di ya di daerah Cikandek modern lah, kita nabrak batu itu benar-benar goyang mau jatuh. Nah di situ saya pikir, waduh nggak mungkin lagi kita naik motor, lebih baik kita naik bis aja gitu loh. Nah oke, kita pagi-pagi berangkat lebih awal, kita parkir motor di Balaraja, kita naik umum ya, yang jurusan Merak, kita turun di Serang Timur ya masalah ya, di Patung itu turun gitu loh. Nah tapi di sana itu di dalam bis ya tahu sendiri lah ya, kita bawa istri dan anak-anak kita, namanya kendaraan umum, orang ngerokok semaunya ya kan, dan kita berdesak-desakan gitu. Kita sebenarnya ngeluh sama itu ya, sama keadaan itu loh, waduh kok jadi begini ya, kita mau cari Tuhan kok di dalam bis itu nggak nyaman gitu loh, asap rokok kayak apa gitu kan, kita kayak mau mabok gitu dan kasihan anak-anak gitu loh. Ini benar-benar pergumulan gitu loh, tapi nggak apa-apa, saya ikutin aja, saya berdoa, Tuhan kalau bisa bis ini kosong Tuhan, kita aja yang ikut. Nah namanya hari Minggu kan nggak sepi, bis penuh terus ya kan, udah penuh dan bis itu baru jalan gitu loh. Kalau kosong nggak mungkin jalan tuh bis, kita tunggu gitu loh. Tapi kita spare waktu datang lebih awal. Nah jam 6 itu kita udah nunggu di Balaraja dan tunggu bis itu gitu loh. Nah itu yang menjadi satu sukacita juga sih gitu loh, kita udah lewati gitu loh. Maka sekarang kalau kita jangkau orang, apapun alasannya, kita udah tahu. Ya kan? Orang nggak mau datang ke gereja bukan karena transportasi yang dia bawa, bukan karena jauh dekatnya. Kalau dia haus akan kebenaran firman Tuhan, jauh pun dia datang. Kayak saya kan seperti itu gitu loh. Saya pinjam mobil. Pernah saya pinjam mobil losbak. Pikir kita losbak itu bisa ngangkut orang banyak gitu loh. Jadi pinjam mobil losbaknya si teman Agus. Hari Minggu dia kan tokonya nggak buka. Gua pinjam mobil losbaknya. Gus, pinjam yang mobil losbaknya. Buat apa? Buat ke gereja. Oh ya udah. Nah, hari Minggu itu losbaknya kita pasangin terpal di belakang. Pasangin terpal di belakang. Bayangin aja tuh. Ada si Ajung, ya ada si Abuy. Semua itu masuk di bawah, anak-anak saya semua di dalam situ. Di terpal. Nah, di terpal itu panasnya minta ampun. Soalnya kita nggak berani masuk tol lewat jalan bawah. Nah, itu memang panas banget. Saking kita semangatnya, nah kita jalan itu sampai ke Serang loh, pulang siangnya pulang itu kalang kabut itu panas tuh. Nggak mikirin kita nggak pikirin itu resiko gitu ya. Resiko atau apa, ditangkap polisi atau apa, pokoknya jalan aja gitu. Dipasangin terpal, kasih kayu gitu kan, ya kayak yang orang-orang seberang kita lakukan gitu loh. Nah seperti itu. Untuk benar-benar kita bisa kebaktian ya, kita berdoa, nah Tuhan jawab doa kita. Jadi karena kita kebaktian di saya rasa kurang nyaman seperti yang saya cerita tadi. Nah akhirnya Pak Chandra kan beli rumah baru tuh. Nah kemudian kita ada yang kebaktian di situ pakai tikar gitu loh, orang duduk di lantai, kita kebaktian di situ gitu kan. Nah terus dari situ kita doa, kita minta sama Tuhan mau ada gedung ya, supaya kita bisa kebaktian dengan baik gitu kan. Nah doa kita terjawab ya.
Kalau kita terjawab, kita lihat ruko-ruko yang di situ, nah ada yang mau dijual, nah kita telepon, nah ada satu orang mau jual namanya Pak Ingot, ya Pak Ingot mau jual, lalu kita telepon dia, harga berapa, nah harganya dia buka, menurut kita tinggi gitu, nggak cocok gitu, awalnya nggak cocok ya, terus kita ngomong, wah ini nggak masuk nih Pak, nggak bisa, terus dia tanya kan, budget kamu di berapa gitu loh, ya kan ya, oh budgetnya di sini, di sekitar sini gitu kan, lalu dia tunjukin, oh saya ada ruko lagi yang lain tapi di tempat yang lain, cuma tetap masih di dalam Citra gitu loh. Nah pergilah kami lihat tempatnya, ketika kita lihat tempatnya, kita merasa kok bukan tempatnya ini ya gitu loh. Nah, satu, tempatnya di luar dari gereja bersama. Nah, yang sekarang kita pakai ini kan di gereja bersama nih. Nah, kami mempertimbangkan itu faktor yang paling penting sebenarnya. Itu yang paling penting. Nah, jangan kita adakan kebaktian di ruko, tapi akhirnya nggak boleh, kan jadi masalah gitu. Nah, kedua tempatnya juga lebih kecil. Gitu loh. Tempatnya lebih kecil dibandingkan sekarang. Ini sekarang ini ori loh, kita nggak ngapa-ngapain loh. Ini ori dari dia loh. Ya, jadi ya begitu. Nah, terus kita ngomong, kita mau yang seperti yang sekarang ini, yang dekat gereja bersama ini gitu loh. Nah akhirnya singkat cerita harganya dia nggak mau, tapi akhirnya dia jadi mau lah ya, akhirnya jadi mau masukin budget kita, terus kita kasih DP, ya kan? Kita kasih DP, begitu dia terima DP, akhirnya dia malah berubah pikiran sendiri, nggak mau jual lagi gitu kan, DP-nya dikembaliin ya, DP-nya kembaliin ke kita. Ya sudah, kalau bukan dari Tuhan kan kita ngomong ya sudah gitu, Tuhan pasti sediakan tempat yang baru gitu, kita terima gitu kan DP-nya, terus kita biarin aja gitu kan, tetap maksudnya kita biarin aja, terus kita doa Tuhan kasih dah yang terbaik buat kita. Nah lalu ceritanya ya akhirnya di telepon kita ya, sudah nggak diarepin, kita tahu dia telepon kita, dia benar-benar mau jual. Gitu. Oke, terus akhirnya? Ya udah, jadi akhirnya kita beli, waktu itu DP uang 50 juta dari uang gereja dari Serang dikirimin buat DP, akhirnya kita cicil kan. Iya. Terus sampai bisa seperti ini loh, bahwa kami ngomong kami punya budget segini ya, tapi kami harus masuk ke bank gitu loh, pakai uang bank ya. Nah, dan dia sampai bersedia membantu gitu loh, pinjamin sertifikat sampai ke bank ya, kasih dia bank ini memang semuanya clear gitu loh, gak ada isu ya. Nah terus kita pinjam ke bank, kita juga ngomong ke bank, maksudnya kita butuh dana untuk bisa bayar ke dia, untuk bayar ke penjual gitu kan. Nah sisanya baru kita cicil gitu, sampai dia mau demikian membantu kita gitu loh. Nah akhirnya ya terjadi transaksi, kita tahu ini dari Tuhan. Ya betul, intinya kita tahu buat Tuhan ya, bukan jalan buat kita. Ya. Seperti itu. Nah waktu yang di gereja Citra mulai itu, nah sempat kan nggak diizinkan buat ibadah lagi di Sari Rasa. Nah waktu itu juga mungkin ini anugerah Tuhan juga, dan saya barusan ngambil beli rumah juga belum saya tempatin gitu loh, pas lagi mau ditempatin kosong, rumahnya kosong. Jadi waktu nggak diizinkan di Sari Rasa, rumah saya pas orangnya udah keluar, udah ada kosong. Jadi ya udah ibadahnya di rumah saya yang kosong, yang sekarang saya tempatin gitu loh. Nah dan jadi nggak ada stok. Jadi minggu ini nggak diizinkan, kebetulan rumah saya baru bersihin kosong, ya udah pindah ke rumah saya, langsung ibadah di situ. Minggu berikutnya juga ada 4 keluarga ya, ya. Keluarga saya, keluarga Ajung, Ya. keluarga Anton, keluarga Abui, ya, ada Ana juga, ada Anna sama Pauline ya. ya Pauline juga ya. Jadi ada beberapa juga yang sekarang nggak ikut ya, ada si Ayun juga ya. Enggak, Banyak. itu yang di rumah kita, nggak banyak Nah, sih. jadi ibadahnya nggak putus. Jadi minggu ini nggak diizinkan, nggak dikasih, ini kita udah ada tempat. Jadi nggak sempat vakum. Jadi ibadah jalan terus gitu.
Nah akhirnya yang dapat ruko yang sekarang ini yang buat gereja itu juga anugerah juga gitu loh, bisa dapat harga yang lumayan miring ya. Di mana gedungnya? Karena dari kita keliling Citra lihat ada yang tempel mau dijual gitu loh. Gitu. Jadi ya kita kasih tahu ada yang mau jual ruko dan kebetulan dekat-dekat gereja juga gitu. Nah kebetulan Pak Aster sama Pak Salim lihat survei cocok, ya udah. Tadinya mau sewa ya. Tadinya mau sewa akhirnya jadi punya sendiri. Berkesan. Paling berkesan waktu kalian punya gedung. Ya, Ya. kami cari gedung ya, dan buat saya surprisingly itu gedung bisa dibilang sudah termasuk direnov lumayan ya Chef ya. Iya. Bangunannya juga ternyata kuat ya, jemaat loncat-loncat dan nggak kedengeran dari luar suaranya gitu. Ya, sebenarnya kan Citra ini kan our first home ya sebenarnya ya. Bukan gedung RP, bukan gedung di Serang dulu gitu loh. Jadi it's our first home, dan waktu itu saya ingat banget ya. Saya masih ada fotonya. Ya, kita ke sana bersihin rame-rame ya. Ada foto Pak Chan tuh lagi pasang proyektor ya. Bu Marsia ya cuci gitu ya. Gosok toilet WC, terus ada lagi kalau nggak salah ada Susan nggak waktu Susan 3 ya. Saya lupa. Kayaknya ada Susan deh. Ya pokoknya ada fotonya Emi. itu. Saya masih ya ada Emi ya. Bawa makanan Oh, Ani gitu. Anton jangan ketinggalan. Ya Ani Anton ya. Iya. Bawa juga makanan. Kita ramai bersihin gedung ya. Itu berasa banget gitu loh, kita kekeluarganya berasa sekali ya, kita senengnya udah punya sebuah rumah ya, memiliki bersama gitu. Ya di situ sangat bersuka cita dah, we have a home akhirnya. Iya. Ya kita bisa kumpul kapan aja gitu, suka kita. Ya. Kita ada bawa perlengkapan sendiri, ada beli perlengkapan juga ya. Iya. Kita bersihin semua dari atas ke bawah, belakang ke depan. Iya. Dari saya sepertinya saya rindu melihat jemaat-jemaat ini semuanya bertumbuh ya, bukan cuman datang ke gereja tapi semua jemaat bisa berfungsi, mengenal karunia mereka dalam Tuhan. Mari sama-sama support Pak Salim, Pastor Salim dan Bu Shirley untuk mengisi ya, untuk saling mengisi, untuk support mereka juga dalam pelayanan. Saya rasa itu sih. Iya, dan mungkin dari saya harapannya ke depan ini juga adalah sebuah gereja yang menjadi gereja induk, artinya gereja yang merintis tempat lain ya. Karena saya juga di Citra ini memang khas karena banyak sekali orang saudara kita dari Kalimantan ya. Kalau dari Serang banyak saudara kita dari suku Batak, tapi kalau di Citra ini banyak sekali saudara kita dari Pulau Kalimantan. Dari ya. Pontianak, Singkawang, Iya, ya banyak. Iya, ya. jadi saya melihat bahwa ketika Tuhan bukakan pintu buat kita di Kalimantan, maka ke depannya ada jemaat Citra akan balik ke sana. Betul. Ya. Betul. Dan pasti ada yang rindu Iya. untuk tempat kelahiran mereka dimenangkan, pulau Iya. kelahiran mereka. Iya. Ya. Karena kami juga dengar kesaksian mereka kalau balik ke Kalimantan, mereka di sana tuh bersaksi. Ya, mereka menangkan orang tua mereka, keluarga mereka, gitu. Jadi mereka juga antusias waktu kami bilang suatu hari kita perlu merintis di kota tempat mereka. Yes. Dan juga apa yang terjadi di Citra ini sekarang mujizat yang luar biasa ya. Saya berdoa nanti ada sebuah pemimpin yang lokal yang akan bangkit ya, yang akan dewasa, yang kuat di Citra. Dan juga Citra itu kita memang butuh tempat yang baru, atau paling nggak gedung kita tuh diperluas ke kiri ke kanan ya, supaya karena saya yakin kelihatan sekali Citra itu akan Tuhan kirim banyak orang ke kita. Nah, kita butuh sekali tempat yang lebih besar lagi. Karena jemaat perlu berdoa supaya kiri kanan kita bisa dapat, supaya kita bisa jebolin ya, kita bisa
mulai di tempat kita sekarang dengan jumlah Iya. jemaat yang lebih banyak yang bisa kita terima. Iya betul. Ya, itu mujizat yang kita butuhkan sekarang. Hmm.